Pada suatu hari, Prabu Gesan Ulun sedang berada di istananya di Kutamaya. Ia sedang menerima laporan dari para pejabat dan panglimanya tentang keadaan kerajaannya. Ia mendengar bahwa Banten, VOC, dan Cirebon semakin agresif dan ingin menguasai wilayah Sumedang Larang. Ia merasa khawatir dan marah, karena ia tidak ingin menyerahkan tanah leluhurnya kepada musuh-musuhnya. Ia pun memutuskan untuk mengadakan rapat dengan para penasihat dan ulamanya. Ia bertanya kepada mereka, bagaimana kita harus menghadapi ancaman-ancaman ini? Apakah kita harus berperang atau berdamai? Apakah kita harus bekerja sama dengan kerajaan-kerajaan lain atau berdiri sendiri? Para penasihat dan ulama pun memberikan pendapatnya masing-masing. Ada yang menyarankan agar Prabu Gesan Ulun berperang dengan gagah berani, ada yang menyarankan agar ia berdamai dengan bijaksana, ada yang menyarankan agar ia bekerja sama dengan Mataram atau Demak, ada yang menyarankan agar ia berdiri sendiri dengan percaya diri. Prabu Gesan Ulun mendengarkan semua pendapat itu dengan seksama. Ia mempertimbangkan segala aspek dan akibatnya. Ia pun mengambil keputusan yang terbaik bagi kerajaannya. Ia berkata, kita tidak akan menyerah kepada musuh-musuh kita. Kita akan berperang dengan gagah berani, tetapi juga berdamai dengan bijaksana. Kita akan bekerja sama dengan kerajaan-kerajaan lain yang bersahabat, tetapi juga berdiri sendiri dengan percaya diri. Kita akan mempertahankan tanah leluhur kita dengan segala cara yang kita bisa. Kita akan membuktikan bahwa kita adalah penerus kerajaan Pajajaran yang mulia. Kita adalah Sumedang Larang. Para penasihat dan ulama pun bersorak-sorai. Mereka mengucapkan selamat kepada Prabu Gesan Ulun atas keputusannya. Mereka bersiap-siap untuk melaksanakan rencana-rencana yang telah ditetapkan. Mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar memberikan kemenangan dan keberkahan kepada kerajaannya. Prabu Gesan Ulun pun berdiri dari singgasananya. Ia mengangkat pedang pusakanya yang bernama Kujang. Ia berteriak dengan lantang, hidup Sumedang Larang. Para penasihat, ulama, pejabat, dan panglima pun mengikuti teriakannya. Mereka berseru, hidup Sumedang Larang. Hidup Prabu Gesan Ulun. Suara mereka bergema di seluruh istana, di seluruh kota, di seluruh kerajaan. Mereka siap untuk berjuang demi tanah leluhur mereka. Mereka siap untuk menghadapi musuh-musuh mereka. Mereka siap untuk mengukir sejarah mereka. Akhir dari perjuangan Prabu Gesan Ulun adalah tragis dan menyedihkan. Ia wafat pada tahun 1601 dan digantikan oleh putra angkatnya, Pangeran Arya Suryadiwangsa, yang dikenal sebagai Rangga Gempol I. Namun, putra kandungnya, Pangeran Kusumadinata III, tidak menerima pengangkatan itu dan memberontak melawan Rangga Gempol I. Hal ini menyebabkan perpecahan dan perang saudara di Kerajaan Sumedang Larang. Selain itu, Kerajaan Sumedang Larang juga menghadapi ancaman dari Kesultanan Mataram, yang ingin menguasai seluruh Jawa. Pada tahun 1614, Mataram menyerang Sumedang Larang dengan pasukan yang besar dan kuat. Rangga Gempol I tidak mampu bertahan dan akhirnya menyerah kepada Mataram. Ia menyerahkan kerajaannya kepada Sultan Agung, Raja Mataram, dengan syarat bahwa ia tetap menjadi Bupati Sumedang. Sultan Agung menerima penyerahan itu dan mengangkat Rangga Gempol I sebagai Bupati Sumedang. Ia juga memberikan gelar Adipati Wirasaba kepada Rangga Gempol I, sebagai tanda penghargaan atas keberaniannya. Namun, Sultan Agung juga menuntut agar Rangga Gempol I membayar upeti yang besar dan berat kepada Mataram. Hal ini membuat Rangga Gempol I merasa tertekan dan tertindas. Pada tahun 1620, Rangga Gempol I mendengar kabar bahwa Mataram akan menyerang Banten, yang merupakan sekutu Sumedang Larang. Ia pun memutuskan untuk memberontak melawan Mataram dan membantu Banten. Ia mengirim pasukan dan persediaan ke Banten, tanpa sepengetahuan Mataram.
Namun, rencananya terbongkar oleh seorang pengkhianat yang melaporkannya kepada Mataram. Sultan Agung pun marah dan mengirim pasukan untuk mengepung Sumedang Larang. Rangga Gempol I berusaha mempertahankan Sumedang Larang dengan gigih, tetapi ia tidak mampu menghalau pasukan Mataram yang lebih banyak dan lebih kuat. Ia pun terpaksa mundur ke benteng terakhirnya di Kutamaya, tempat istana Prabu Gesan Ulun berada. Di sana, ia bertempur sampai titik darah penghabisan, bersama dengan para pengikutnya yang setia. Akhirnya, ia gugur di medan perang, setelah dipancung oleh pasukan Mataram. Ia dimakamkan di dekat makam Prabu Gesan Ulun, sebagai tanda penghormatan atas jasanya. Dengan jatuhnya Rangga Gempol I, kerajaan Sumedang Larang pun berakhir. Mataram menguasai seluruh wilayah Sumedang Larang dan menghapuskan gelar Bupati Sumedang. Mataram juga mengambil alih semua pusaka dan harta benda Sumedang Larang, termasuk mahkota Binokasih yang merupakan simbol kebesaran Pakuan Pajajaran. Sumedang Larang pun menjadi daerah bawahan Mataram, tanpa kekuasaan dan kehormatan. Demikianlah akhir dari perjuangan Prabu Gesan Ulun dan kerajaan Sumedang Larang. Mereka berjuang dengan gagah berani, tetapi juga mengalami nasib yang malang. Mereka menjadi bagian dari sejarah dan kebudayaan Sumedang dan Jawa Barat. Mereka patut dihormati dan diingat sebagai pahlawan dan pejuang.